Bagi sebagian dari kalian mungkin bingung sama seperti saya 3-5 tahun yang lalu. Kok bisa ada orang yang bisa menjadi developer dengan modal yang sangat sedikit? Kira-kira bagaimana cara kerja developer yang benar? Gimana kalau seorang anak muda mau mulai menjadi developer rumah? Gimana step by stepnya untuk bisa mendapatkan permodalan sehingga mereka akhirnya bisa dipercaya sama orang dan akhirnya bisa membangun sebuah rumah, perumahan, kawasan, dan bahkan jadi lebih gedenya itu bisa sampai ke kota mandiri. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan dan metode-metode apa aja yang bisa dilakukan supaya proyeknya itu bisa berjalan? Karena di sini aku bakal bedah 5 metode yang bisa kalian gunakan juga, dan pastinya ini bener-bener pengalaman yang sudah aku pelajarin dan aku tanya-tanya sama orang-orang yang sudah menjadi developer. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui dulu sebagai seorang developer sebenarnya tidak perlu harus memiliki tanah duluan. Jadi biasanya ada orang yang bergerak sebagai developer, ada juga yang bergerak sebagai pemilik tanah. Yang perlu kita ketahui, developer ini sebenarnya adalah orang yang mempunyai konsep dan akhirnya memasarkan produknya itu kepada customernya. Nah, di sini kalau kalian itu tidak punya tanah, sebenarnya nggak masalah. Tanahnya ini dikerjasamakan dengan pemilik lahan. Nah, metodenya untuk mendapatkan pendanaan atau menjalankan sebuah developer ini bentuknya itu selalu hanya ada dua, yaitu adalah hutang dan investment. Kita akan bedah dulu dalam bentuk sisi hutangnya. Yang pertama adalah hutang dari pemilik lahan. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa membuat kerjasama dengan pemilik lahannya. Contoh, ada Pak A yang punya tanah yang sudah lama banget tidak menghasilkan. Kemudian kita yang punya konsep, kita yang sudah bisa arsitektur, kita sudah punya caranya pemasaran, kita sudah berkecimpung lama di dunia properti, kita bisa tanya, Pak, mau nggak dikerjasamakan? Nah, tanah dari pemilik lahan ini akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah PT yang dimana dalamnya itu adalah Pak A dengan kita. Ini namanya imbreng, tanahnya masuk ke dalam PT, kalian ini modalnya keluar dalam bentuk biaya fasum-fasos, terus bangun show unit, dan kemudian kalian bangun operasional timnya untuk memasarkan produk-produknya itu. Nah, di sini setelah imbreng dilakukan, pemilik dari lahan ini biasanya bilang, oh saya mau minta dibayar di tahun A atau di tahun B atau di tahun C atau mungkin dicicil. Nah, itu tergantung dari negosiasinya kalian. Ada juga ketika imbreng mau dibayarkan 30% dulu. Nah, itu artinya kalian harus punya uang untuk membiayai itu. Tapi kan kalian nggak perlu keluarin uang semuanya, ataupun pemilik lahan ini bilang, oh bayarnya itu nanti setelah PT masuk, ya nanti dibagi di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Itu sesuai dengan negosiasinya kalian sendiri-sendiri. For sure, ini juga biasanya agak susah dilakukan karena pemilik lahan biasanya akan melihat sebenarnya siapa yang akan dikerjasamakan ini. Karena kalau nanti tanah ini sudah diimbrengkan ke PT, which is kalian itu sudah ada di sana juga, otomatis kan ini sudah jadi tanah milik PT dan uangnya itu belum masuk kepada pemilik lahan. Apakah pemilik lahannya mau? Jawabannya ada yang mau dan ada yang enggak. Tapi apakah memungkinkan? Itu memungkinkan kalau misalkan kalian sudah benar-benar punya nama yang kuat di dunia properti. Nah, kemudian yang kedua adalah hutang dari investor. Apa artinya? Pemilik lahan itu adalah Pak A. Kalian pengen beli tanahnya karena kalian itu masih baru banget dan kira-kira belum bisa meyakinkan si pemilik lahan untuk kerjasama. Kalian bisa meyakinkan ke Pak B. Pak B ini punya uang yang banyak, kemudian kalian minta si Pak B ini, Pak, saya mau beli lahan ini, saya punya konsep seperti ini, saya mau bangun seperti ini, kira-kira bisa laku dalam waktu berapa tahun. Nah, kalian datang ke Pak B, kalian bilang ke dia, Pak, saya butuh modal kurang lebih sekian M untuk membeli tanahnya, kemudian membangun sebuah show unit, kawasan, dan sampai fasum-fasosnya. Nah, di sana pasti Pak B bilang, loh, terus saya untungnya apa kalau misalkan saya kerjasama sama kamu? Oh, tenang Pak, karena ini hutang dari investor, artinya kalau tidak ada penjualan pun kalian harus bertanggung jawab dengan memberikan bunga kepada Pak B ini. Nah, di sini kalian sudah menyepakati kira-kira bunganya berapa? Tergantung dari kalian dan tergantung dari nominalnya. Semakin besar nominal yang diberikan, semakin kecil juga sebenarnya return yang bisa mereka dapatkan. Kalau proyeknya masih kecil-kecil, gampang dilakukan, ya kalian bisa memberikan return yang sangat-sangat besar, 30%, itu sangat memungkinkan. Tapi kalau proyeknya dalam skala besar, ya biasanya 15%, 17%, mereka juga sudah cukup. Kenapa? Karena di tahapan uang yang besar, yang terpenting bagi mereka itu adalah safety-nya, bukan lagi kebesaran dari nilai yieldnya itu sendiri. Nah, setelah itu kalian bisa pakai metode beberapa yang mungkin tahun pertama kalian cuma mengembalikan
mengembalikan bunganya aja dulu. Tahun kedua mengembalikan bunganya lagi, atau yang ketiga setelah tahun ketiga kira-kira proyeknya udah selesai baru kalian kembalikan bunganya plus dengan pokok yang tadi sudah dikasihkan. Nah, atau yang ketiga, hutang dari perbankan itu sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan untuk orang-orang awal yang masih kecil banget, ini agak susah karena bank itu sangat menilai dengan siapa mereka itu bisa memberikan uangnya atau bekerja sama dengan kalian. Hutang dari bank ini biasanya kalau kalian itu sudah punya kolateralnya sendiri atau aset-aset yang sebelumnya kalian sudah punya secara cash, nah ini bisa dijaminkan dan kemudian itu dicairkan untuk menjadikan sebuah dana. Nah, dana ini yang akhirnya dipakai untuk membeli lahan ini. Biasanya bunganya bisa dianggap sebagai bunga KPR kalau kalian menarik uangnya ini untuk dijadikan pembelian tanah baru. Refinancing dengan bunga KPR. Bisa nggak? Bisa banget. Tapi dengan catatan ini kalian harus punya aset-aset yang bisa dijaminkan. Kalau tidak bisa gimana? Kalian bisa menggunakan aset-aset dari investornya kalian. Jadi investornya kalian nggak perlu keluarin cash, tapi dia mengeluarkan asetnya yang memang sudah lama tidak produktif. Akhirnya kalian produktifkan dengan cara apa? Ditarik uangnya untuk membeli lahan ini dan akhirnya bisa menghasilkan keuntungan dan kalian mengembalikan keuntungan. Itu adalah strategi hutang dari bank. Atau hutang dari bank ini ada dua opsi. Yang kedua adalah kalian mencari lahan yang memang ada bangunan kecil atau bangunan tidak utuh. Dalam artian itu ketika kalian membeli tanah itu, tanah yang besar, yang ribuan atau puluhan ribu itu, tiba-tiba ada rumah kecil atau rumah yang memang sudah hancur banget. Nah, ini dari perbankan akan bisa mengucurkan dana dalam bentuk KPR. Apakah bisa? Ini saya sudah pernah lakukan juga. Saya pernah appraisal salah satu rumah kos yang which is rumah kos ini sudah sangat jelek banget, sudah burik banget, tapi secara appraisal nilainya tuh tinggi banget. Nilainya bisa sampai dengan 5 miliar, padahal kita transaksinya di angka 3 miliaran. Nah, ini bangunannya sama sekali nggak dihitung karena memang posisinya bangunannya tuh sudah sangat-sangat jelek, tapi memang harga tanah di sana itu sudah sangat tinggi banget. Nah, ini bisa salah satu metode buat kalian untuk memulai, tapi biasanya tanah-tanah gini ya cuma di kisaran 2.000, 3.000, ataupun cuma 1.000, nggak bisa yang gede-gede banget karena pasti pada lapangannya untuk cari yang memang tanah besar tapi bangunannya cuma sedikit itu case-nya kecil sekali. Nah, tapi itu bisa dilakukan itu dengan strategi hutang dari bank. Oke, setelah kita bahas untuk masalah funding dari hutang, ada juga funding dari investor atau dalam bentuk investment, yaitu adalah investasi dari pemilik lahan. Biasanya mereka ini menggabungkan tanahnya untuk diimbrengkan ke dalam PT, di mana PT-nya ini ada Pak A dan kalian, dan di sini kalian ini harus menyetorkan dana sesuai dengan nilai bangunannya. Contohnya, kalau misalkan nilai dari HPP yang kalian butuhkan itu nilainya misalkan 10 miliar. Oh, terus pemilik lahan itu nilai tanahnya itu di angka 3 miliar. Nah, kalian kira-kira untuk bangun fasum-fasosnya, bangun keseluruhan pembangunannya itu kurang lebih nilainya 7 miliar. Kalian bisa masuk tanahnya diimbrengkan ke dalam PT, dia nilainya 30%, kalian nilainya 70% karena kalian sudah menyiapkan dana untuk membangunnya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang bangunnya itu kan juga nggak perlu langsung uangnya cash langsung di depan, karena pada prinsipnya kalian itu bisa bangun show unitnya dulu. Jadi mungkin yang kalian keluarkan itu cuma 10% sampai 20%, sedangkan dia keluarnya sudah 30% dalam bentuk tanah. Nah, karena di sini nilainya kalian imbreng dan kerjasama ini, ya portion dari HPP-nya itu tanah dan bangunannya 7M, tanahnya 3M, kalian nilai wajarnya harusnya dapat di angka 70%. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak terima. Wah, nggak bisa kalau misalnya seperti itu. Ya itu semua nanti balik lagi ke negosiasinya kalian. Semakin kalian punya nama, semakin kalian itu sudah terkenal, semakin kalian itu sudah punya track record, itu kalian semakin gampang untuk menegosiasikan supaya angkanya bisa lebih menguntungkan kalian. Karena jelas tanah yang besar itu semakin susah untuk dijual pada saat-saat sekarang ini. Di sini investasi dari pemilik lahan sebenarnya juga ada dua tipe. Yang pertama itu yang tadi, yang kedua adalah tanahnya itu dimasukkan ke dalam PT, kemudian pemilik lahan juga ikut berinvestasi di dalamnya. Contohnya seperti apa? Kalian tahu HPP-nya kalian itu 10 miliar. Oh, dia sudah ngeluarin tanah 3M, kalian itu punya cash keras mungkin 5M untuk garapnya. Nah, 2M-nya ini karena pengen dan dia sudah percaya dengan kalian, dia mungkin juga mau untuk ikut investasi supaya sahamnya mungkin jauh lebih besar. Nah, ini kalian bisa chip in dengan dia 3M tanah, 2M ini dalam bentuk uang cash, dan kalian 5M-nya dalam bentuk uang cash juga. Nah, itu seperti itu metode investasi dari pemilik lahan. Nah, kemudian
Kemudian yang kelima adalah investasi dari investor. Di sini aku bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah beli tanah dan bangunannya pakai duit dari investor. Jadi ketika Pak A ini sudah punya lahan dan dia tidak mau dikerjasamakan, tidak mau diimbrengkan ke PT karena kalian belum terpercaya, tapi kalian sudah dekat nih dengan Pak B yang sudah lama kalian kenal. Kita pinjam duitnya dulu untuk membeli tanahnya tersebut, which is biasanya tanahnya kita bisa tekan setekan-tekannya supaya angkanya itu jauh lebih murah. Kemudian di sini itu biasanya disesuaikan dengan porsi kerjanya kalian. Misalkan untuk pembelian tahan tadi itu nilainya 3M, kalian minta uang investor 3M untuk beli lahan. Kalian nggak punya uang lagi, kalian minta untuk bangun CO unit, untuk bangun CO fasos kurang lebih 2M. Ya udah kalian minta untuk pembangunan itu juga. Nah, nanti kalau misalkan ternyata pembangunannya selesai di angka 5M ini, kalian bisa pakai beberapa metode. Misalkan kalian dalam bentuk sistem gaji, ataupun kalian diberikan saham kosong karena memang kalian yang bekerja, ataupun nanti kalian gabungkan. Misalkan kalian punya ada dana sekian, investornya sekian, kalian masukkan untuk pembelian tanahnya itu, untuk bangunnya berapa persen itu kalian bagi atur sendiri. Kalian punya duit berapa, dia investor punya duit berapa, masukin ke dalam sini, tapi kalian biasanya diberikan saham kosong yang lebih besar karena kalian yang bekerja. Nah, kemudian yang kedua, investasi dari investor, modelnya adalah beli tanah dan bangunan pakai duit investor dan dikembalikan dalam bentuk produknya itu sendiri. Jadi, misalkan tanahnya butuh 3M, kemudian si investor ini mau chipin 10M supaya biar dibangun semua. Nah, setelah dibangun, kita kembalikan dalam bentuk rumah-rumahnya itu untuk dikasih ke investor. Kenapa mereka mau? Ya karena mereka ini dapat produknya, which is produknya itu kita jual dengan harga yang sangat-sangat rendah, atau misalkan kita jual dalam bentuk harga modalnya. Nah, atau yang ketiga, kalian bisa beli tanah dan bangunannya pakai duit investor dalam bentuk saham series. Ini juga aku baru tahu ada model yang seperti ini juga. Biasanya memang dipakai kalau kalian itu di tahapan yang sudah cukup besar juga. Nah, ini dipakai di perusahaan-perusahaan holding yang besar. Misalkan dalam skala besarnya perusahaan developer gede, itu holdingnya biasanya mereka holding sama PT per project itu berbeda-beda. Kenapa? Karena investmentnya tuh juga berbeda-beda. Misalkan di holding ini ada A, B, C, D. Nah, di sini projectnya kebetulan misalkan project di Sentul, katakanlah. Yang investornya itu adalah investor dari Singapura. Nah, begitu investor Singapura kan holding membeli saham di sini, si Singapura itu juga membeli saham di sini. Nah, portion sahamnya untuk membeli 50% kepemilikan saham di sini, biasanya holding bisa dapat nilai sahamnya itu lebih murah. Kenapa? Jelas karena ketika dia sudah cukup besar, cukup ada nama, mereka ini bisa membeli project-projectnya mereka sendiri dengan harga yang lebih murah karena mereka yang bekerja ini taunya cuma untung dan ujung-ujungnya mereka biasanya mau juga. Kenapa? Karena cepat kejualnya, sudah pasti terbangunnya, sudah pasti chance lebih berhasilnya. Nah, seperti itu juga banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Apakah bisa dilakukan oleh kecil-kecil? Sebenarnya tergantung. Kalau memang kita gampang atau kita memang sudah punya track record yang banyak, itu juga bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, ujung-ujungnya sebenarnya itu adalah berapa sih yang mereka dapatkan. Mau pakai metode manapun, ujung-ujungnya mereka itu bisa dapatnya tuh berapa gitu. Jadi teman-teman, yang paling penting di sini adalah transparansinya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai metode A, B, C, D atau apapun itu metodenya, yang paling penting adalah transparansi. Yang penting adalah kejujuran. Ketika kalian sudah mengemban sebuah tanggung jawab ini, kalian kan diberi dana kucuran miliaran, itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kalian pertanggungjawabkan. Nah, di sini kalian benar-benar harus transparansi. Kalau memang benar-benar dapatnya sekian, ya kalian ngomong. Kalau misalkan kalian memang mau markup sekian, ya itu kalian ngomong juga. Jadi semua yang dilakukan itu penuh dengan transparansi. Itu yang membuat sebuah hubungan itu bisa langgeng, bisa besar. Saya percaya kalau kalian itu dari awal itu sudah tidak jujur, karena kedepannya juga bakal susah. Karena yang paling penting dalam bisnis itu adalah kerja keras, kejujuran, transparansi. Itu akan membuat kalian menuju ke next level. Nah, saya percaya mungkin ilmu ini kadang-kadang belum tentu teman-teman pakai, tapi yang penting teman-teman itu mencerna aja, tahu dulu caranya. Mungkin masih ada banyak metode-metode yang belum saya ketahui, tapi yang saya tahuin dan saya pelajarin sampai saat ini adalah metode-metode ini. Kalau teman-teman punya metode lain, teman-teman bisa ngobrol di kolom komentar, karena saya pun juga masih belajar sampai saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa membuat teman-teman melek lagi tentang properti. Thank you for watching, and as always, semua properti pada waktunya. Saya Tony Sudarsono, and I'll see you in the next video. See ya guys!